Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kali ini kita akan menceritakan suatu film dari Jepang yang berjudul Live Live. Film ini berkisah tentang seorang gadis bernama Haruka Nozaki yang harus pindah ke sebuah desa kecil karena tuntutan pekerjaan ayahnya. Dan di sekolah barunya, dia mendapatkan hal-hal yang sangat tidak manusiawi, hingga mendapat pembulian dari teman sekolahnya, yang menjadikan dirinya sosok mengerikan dengan dipenuhi kesadisan dan kesedihan. Seperti apa kisahnya? Langsung saja siapkan posisi ternyaman Anda, dan ini dia alur cerita film Live Live. Film ini akan berfokus tentang seorang gadis polos yang bernama Haruka Nozaki. Kisah kelam pun dimulai di sekolah barunya, di mana dia mendapatkan bulian dari teman sekelasnya. Suatu hari saat hendak pulang dari sekolah, Nozaki mendapati bahwa sepatu yang ia simpan di loker telah hilang. Dia sadar bahwa pelakunya tak lain adalah teman sekelasnya. Namun di sana muncul seorang pria bernama Aiba. Dan Aiba adalah satu-satunya siswa yang berperilaku baik pada Nozaki. Kemudian Nozaki pergi ke hutan untuk mengambil sepatunya kembali dari para si pembuli. Di sana terlihat 4 perempuan yang sebut saja Tika, Tini, Tani, dan Taeko. Para pembuli ini diketuai oleh Taeko, namun di sana Taeko lebih sering diam dan hanya melihat pembulian pada Nozaki. Di sana mereka membuang sepatu Nozaki ke sebuah tanah berlumpur, melemparinya dengan barang hingga mencaci makinya. Dan Nozaki pun di sana hanya terdiam meratapi nasibnya. Saat perjalanan pulang, Nozaki disambut oleh adiknya yang bernama Shoko. Melihat Nozaki dalam keadaan kotor dan mengkhawatirkan, Shoko pun lalu memeluk Nozaki sambil menangis. Disusul oleh orang tuanya yang memeluk Nozaki karena tak kuasa melihat anaknya yang terkena bulian. Keesokan harinya, sang ayah mendatangi guru sekaligus wali kelas Nozaki untuk mengadukan perlakuan siswa yang membulinya. Namun, bu guru yang diketahui namanya adalah Minami justru hanya menyuruhnya untuk bersabar dan tidak bertindak karena bagaimanapun 1 bulan lagi Nozaki akan lulus. Dan ternyata mereka semua adalah murid terakhir dari sekolah tersebut sebelum ditutup karena kekurangan murid. Saat orang tua Nozaki pulang, ayah Nozaki malah ditendang oleh murid-murid Polontong di sana. Dan juga para pembuli dengan sengaja menyimpan bangkai gagak tepat di laci meja Nozaki, yang terpaksa Nozaki belajar sambil berdiri. Kemudian saat Nozaki pulang, ia mendapati punggung ayahnya terluka akibat ditendang oleh Kuga menggunakan sepatu yang telah ditempelkan paku payung. Tak ingin putrinya mendapatkan bulian kembali, ayah Nozaki menyuruh Nozaki untuk tidak masuk sekolah demi keamanannya. Di sisi lain, gabut karena tidak ada orang yang bisa dipermainkan, si para pembuli kemudian menugaskan seorang siswi polos lain bernama Rumi untuk melihat keadaan Nozaki dan menyuruh Rumi untuk membujuk Nozaki agar kembali ke sekolah. Dengan ancaman Rumi akan dibully jika Nozaki tetap tidak masuk sekolah. Di sana Rumi dengan jujur memohon agar Nozaki kembali ke sekolah atas suruhan si pembuli. Namun gagal membujuk Nozaki, si para Polontong ini mulai menindas si Rumi. Namun Rumi di sana mempunyai sebuah ide untuk Nozaki demi pengakuan Taeko. Di sisi lain, Nozaki dan Shoko terlihat sedang asik berkeliling, dan di sana mereka tak sengaja bertemu dengan Aiba yang tengah menekuni hobinya, yaitu fotografi. Setelah mengantar Shoko pulang, Nozaki dan Aiba kemudian pergi kembali untuk berjalan-jalan. Di sana mereka terlihat sangat bahagia terlepas dari para si Polontong pembuli di sekolahnya. Namun ketika pulang, kebahagiaan Nozaki seakan sirna saat melihat kobaran api di rumahnya.
Dan ternyata rumah Nozaki benar-benar terbakar serta orang tuanya menjadi korban dalam tragedi tersebut. Di sana Aiba berhasil menyelamatkan Shoko yang beruntungnya masih bisa bernapas. Meski dalam kondisi yang sangat mengenaskan, Shoko kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat karena mendapat luka bakar di sekujur tubuhnya hingga hampir merenggut nyawanya. Dan tentu saja, penyebab dari kejadian tersebut adalah ulah si para polontong pembuli yang bejat di luar batas. Dan kini Nozaki tinggal bersama kakeknya sembari menunggu kesadaran adiknya Shoko. Rumi yang membantu aksi tersebut kemudian mendatangi Taeko dan menceritakan kejadian kemarin. Namun Taeko yang tidak terlibat hanya bersikap dingin di hadapannya. Setelah kejadian tragis tersebut, Nozaki memutuskan untuk kembali bersekolah, membuat seisi kelas ketakutan karena Nozaki tahu pelakunya adalah si polontong tersebut dan takut dilaporkan pada pihak kepolisian. Tapi keputusan Nozaki ternyata di luar nalar. Singkat cerita, sepulang sekolah, Tika, Tina, Tani membawa Nozaki ke tengah hutan. Namun, bukannya meminta maaf, mereka justru mengaku telah membakar keluarga Nozaki, di mana setelah mengaku mereka berniat membunuh Nozaki saat itu juga. Mendengar hal itu membuat hati Nozaki terguncang. Nozaki tak habis pikir pada mereka karena tega membunuh keluarganya yang tak memiliki salah sedikit pun. Kesal, marah, dan muak memberi Nozaki pilihan untuk membunuh semua para pembuli demi balas dendam keluarganya dengan sangat brutal demi kepuasannya. Keesokan harinya, para siswa ramai membicarakan Tika, Tina, dan Tani yang tidak ada kabar dari kemarin. Di sana Kuga yang mendengarnya sedikit merasakan cemas dan ketakutan. Ia pun kemudian pulang lebih awal untuk menenangkan pikirannya. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nozaki yang seketika menjadi malapetaka. Nozaki membunuh Kuga saat itu juga, membiarkan Kuga tergeletak dengan kaki yang patah serta darah yang terus mengalir. Berhari-hari kemudian, Nozaki tak kunjung kembali ke sekolah, yang membuat Aiba khawatir serta menjenguknya. Namun di sana Nozaki tidak ingin menampakkan wajahnya. Dan saat itu juga Aiba mengetahui bahwa Nozaki akan kembali ke Tokyo. Setelah mendengar hal tersebut, Aiba merasa kecewa karena takkan bisa lagi melihat wajah Nozaki kembali. Sementara itu diperlihatkan Rumi bersama ibunya, di mana jika kita lihat Rumi adalah anak baik-baik dan penyayang sama seperti ibunya. Tapi tak lama kemudian Rumi mendapat telepon dari Zuki yang tengah bersama Edo. Di dalam telepon, Juki menjelaskan bahwa Kuga telah menghilang. Bersamaan dengan itu, ia mencurigai hilangnya semua teman-teman mereka, tak lain karena semuanya telah dibunuh meski sangat mustahil pelakunya adalah Nozaki. Di sana mereka berdua terlihat tengah memantau sambil membawa panah crossbow dari kejauhan. Hingga di salah satu momen, Juki menembakkan panahnya namun beruntungnya masih meleset. Sadar bahwa tembakan tersebut berasal dari para si pembuli, Nozaki tak tinggal diam. Dia pun pergi mengelabui mereka. Hingga tak lama kemudian, Nozaki yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditindas, sekarang menjadi buas. Dan Nozaki membunuh mereka berdua. Keesokan harinya, Aiba kembali mendatangi Nozaki, di mana kali ini Nozaki mau menampakkan dirinya. Mereka kemudian keluar untuk berjalan-jalan hingga tibalah di suatu tempat. Aiba ingin memastikan kepergian Nozaki dengan bertanya apakah Nozaki akan pergi ke Tokyo. Karena jika hal tersebut terjadi, Aiba akan sangat amat kesepian.
Namun Nozaki hanya menjawabnya dengan diam. Hal itu ia lakukan bukan tanpa alasan, melainkan Nozaki sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan hubungan pertemanan atau bahkan percintaan karena trauma yang dilaluinya. Sekalipun tanpa jawaban, Aiba mengerti, yang kemudian berjanji akan selalu menjaga Nozaki bahkan jika mengharuskan dirinya berbuat apa saja. Yang menandakan bahwa Aiba adalah teman yang sangat baik atau mungkin pasangan yang pantas bagi Nozaki. Setelah itu, Nozaki kembali mendatangi Shoko. Namun, sampai saat ini pun kondisi Shoko belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Di waktu bersamaan, diperlihatkan Aiba bersama neneknya yang sudah uzur, di mana selama ini Aiba hanya tinggal berdua bersama neneknya karena kedua orang tuanya diduga sudah tewas. Di situ Aiba berkata kepada neneknya bahwa ia akan melanjutkan sekolahnya sambil bekerja di Tokyo. Semua itu tak lain karena Aiba ingin bersama dengan Nozaki. Pada malam harinya, diperlihatkan Rumi mendatangi suatu tempat di mana ia terkejut ketika mendapati jasad Tika, Tina, dan Tani. Di saat itu juga, Rumi mencoba menghubungi Taeko, namun Taeko enggan mengangkat panggilan dari Rumi. Sementara itu, Rumi ketakutan bukan main. Sadar bahwa temannya tewas satu persatu, Rumi yakin bahwa nyawanya juga terancam. Di keesokan harinya, Rumi kembali menghubungi Taeko dan tanpa basa-basi, Rumi bercerita kejadian semalam, di mana ia menemukan 3 jasad temannya. Rumi juga bercerita bahwa saat ini ia sangat ketakutan. Dan untuk itu Rumi meminta bantuan Taeko. Singkat cerita, Taeko pun pergi ke rumah Nozaki dan berniat ingin meminta maaf atas kesalahan teman-temannya. Pada akhirnya, mereka tak sengaja bertemu di sebuah halte bus. Tak seperti musuh pada umumnya, mereka justru saling menanyakan kabar satu sama lain yang membuat kita bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Shin pun kemudian memperlihatkan kilas balik masa lalu, masa di mana Nozaki dan Taeko merupakan sahabat yang sangat dekat. Kehidupan Nozaki di Tokyo sering dia ceritakan kepada Taeko, yang membuat Taeko kagum dan memimpikan untuk bisa tinggal di kota tersebut demi menggapai impiannya menjadi seorang desainer. Namun seiring berjalannya waktu, Aiba kemudian datang sebagai pelajar baru. Aiba mulai terpesona pada Nozaki, sehingga mereka selalu bersama dan membuat pertemanannya dengan Taeko sedikit demi sedikit terlupakan, di mana Taeko tak terima akan hal tersebut. Sejak saat itu, Taeko merasa kesepian, ingin mengajak Nozaki berbicara, namun Taeko terlalu gengsi, ingin meminta Nozaki untuk menjauh dari Aiba, namun itu juga bukan haknya dalam mengatur hidup orang. Untuk itulah Taeko membiarkan teman kelasnya membuli Nozaki, berharap dengan cara tersebut Nozaki mau meminta tolong dan berteman lagi dengan Taeko. Menjadi alasan juga kenapa Taeko selalu diam di saat Nozaki dibully, karena Taeko masih menganggapnya sebagai sahabat. Di saat Taeko pulang, di tengah perjalanan dari belakang Rumi tiba-tiba mencoba menusuk Taeko, namun Taeko mampu menghindar. Di mana hal itu Rumi lakukan karena ia sakit hati pada Taeko yang tak pernah menghargai usaha atau setidaknya menganggapnya teman. Maka dari itu Rumi memutuskan untuk membunuh Taeko. Di sisi lain, Nozaki mendapat telepon dari Aiba. Sadar bahwa Nozaki akan pergi ke Tokyo, Aiba memaksa meminta Nozaki untuk tinggal bersamanya di Tokyo kelak. Namun Nozaki yang sudah tidak peduli dengan siapapun kecuali adiknya dan kakeknya, dengan lembut ia menolaknya. Penolakan Nozaki tentunya membuat Aiba sakit hati. Dan darah di tangannya ternyata akibat Aiba yang memukuli neneknya sendiri yang sudah uzur. Karena tidak diizinkan dirinya untuk pergi ke Tokyo. Neneknya pun beralasan karena salah satunya adalah keadaan ekonomi dan Aiba yang tidak punya siapa-siapa lagi selain neneknya.
Di sana juga baru terungkap bahwa ayah dan ibu Aiba telah dibunuh oleh tangan Aiba sendiri. Dan ternyata Aiba mempunyai penyakit mental breakdown. Sang nenek di sana hanya bisa menangis mendengar hal tersebut, sembari tetap berusaha menyadarkan Aiba di ujung hayatnya. Yang kemudian sang nenek pun meninggal dunia. Di keesokan harinya, terlihat para orang tua korban yang menuntut sekolah tersebut. Namun, Hinami sebagai guru di sana tidak mempedulikannya. Karena ternyata, sang guru juga menjadi korban para pembuli dari para korban tersebut. Di sisi lain, Nozaki yang hendak pergi menjenguk Shoko memergoki Rumi yang sedang melumuri Shoko dengan bensin dengan niatan membakarnya. Tapi beruntungnya Nozaki berhasil mencegahnya. Kemudian Nozaki didatangi oleh Aiba, di mana menurut kakeknya Nozaki sedang berada di rumah sakit, jadi Aiba menyusulnya. Tapi di waktu bersamaan, seorang perawat memanggil Nozaki menyebut bahwa kakeknya tengah terluka parah, yang membuat Nozaki semakin cemas karena lagi-lagi keluarganya menjadi korban. Ia kemudian sadar dengan perkataan Aiba, di mana kemungkinannya Aiba adalah orang terakhir yang menemui sang kakek. Tanpa pikir panjang, Nozaki menyusul Aiba yang hendak pergi, memaksa Aiba untuk memperlihatkan tangannya. Dan benar saja terdapat bekas luka pada tangan Aiba, yang menandakan bahwa dengan teganya Aiba berniat membunuh kakek Nozaki dengan menyiksanya agar mereka bisa hidup dan hanya hidup berdua saja. Kejadian itu membuktikan obsesinya pada Nozaki sudah di luar nalar. Di waktu bersamaan, Rumi kemudian muncul menjelaskan bahwa semua ini adalah salah Nozaki yang menolak kembali ke sekolah, sehingga seisi kelas menjadikannya bahan bulian. Merasa sakit hati, Rumi kemudian kembali bercerita tentang bagaimana ia membakar keluarga Nozaki, menceritakan bagaimana orang tua Nozaki menjerit kesakitan hingga tangisan Shoko sembari memohon ampunan. Ketika melihat keluarga Nozaki menderita, Rumi dan para pembuli tertawa bahagia, membuat Nozaki yang mendengarnya membuat perasaannya bercampur lemas, kesal, dan murka. Ia pun kemudian menyerang dengan ceroboh, yang membuatnya tertusuk pisau yang telah disiapkan oleh Rumi. Sementara itu, mengetahui Rumi adalah dalang di balik terbakarnya keluarga Nozaki, dia pun tak memberi Aiba pilihan selain membunuhnya. Namun di saat itu juga Nozaki menemukan foto dari tas Aiba yang jatuh dan membuat Nozaki terkejut. Ingat ketika Aiba dengan berani memasuki rumah Nozaki saat terbakar? Ternyata pada awalnya hal itu ia lakukan bukan untuk menolong Shoko, melainkan ingin mengambil foto jasad yang terbakar dari keluarga Nozaki untuk hobinya semata. Aiba membawa Shoko keluar karena dengan harapan Aiba menjadi pahlawan bagi Nozaki. Hal tersebut menjelaskan bahwa teman baik sekalipun di belakang kita justru lebih biadab dari siapapun. Aiba kemudian meminta Nozaki untuk mendengar penjelasannya. Namun Nozaki tak mempedulikannya. Ia lebih memilih mengeluarkan pisau yang tertancap di perutnya. Kesal Nozaki tak memberi kesempatan untuk membuka hati, Aiba tiba-tiba memukuli Nozaki, meminta Nozaki untuk menghadap kamera dan tersenyum hingga bertingkah seperti orang gila. Di mana setelah itu, inilah yang terjadi. Setelah membunuh Aiba, Nozaki berusaha untuk pergi menemui Shoko. Nozaki harus bertahan demi adiknya Shoko yang masih koma dan kakeknya yang tengah kritis. Namun sekuat apapun ia bertahan, darah yang terus mengalir dari tubuhnya seakan memaksa Nozaki untuk beristirahat selamanya. Scene pun beralih memperlihatkan acara kelulusan di sekolah, di mana secara mengejutkan Taiko ternyata selamat dari kematian. Setelah kelulusan tersebut, Taiko bertekad untuk ikut pergi bersama Nozaki ke Tokyo demi meraih impiannya.
Tapi sayangnya, kini Nozaki pun sudah tiada. Begitulah alur cerita film Live Live yang sangat menyedihkan dan sadis. Semoga segala bentuk pembulian di dunia ini segera dihapuskan. Dan dukung terus channel Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.